Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabiyyil mu'minin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Betapa banyak ulama yang menulis karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan adab. Contohnya seperti Imam Al-Bukhari. Beliau menulis buku khusus yang berkaitan dengan adab, yang dinamakan dengan Adabul Mufrad. Begitu pula ulama yang lainnya seperti Badruddin Ibnul Jamaah. Beliau menulis sebuah kitab yang sangat indah, yang judulnya adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabis Sami' wal Muta'allim. Maka seakan-akan para ulama menjelaskan bahwasanya sebelum kita menuntut ilmu, maka hendaknya didahulukan menuntut adab terlebih dahulu. Di antara contohnya yang lain adalah Ibnul Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau menulis di akhir kitabnya, Kitab Bulughul Maram, sebuah bab yang berkaitan khusus dengan adab yang dinamakan dengan Kitabul Jami'. Maka seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwasanya menuntut ilmu yang berkaitan dengan adab atau belajar adab ini bukan hanya di awal saja, namun hendaknya di akhir. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar beliau menulisnya di akhir kitab tersebut. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak wafat. Di akhir hayatnya, beliau pun mendakwahkan adab. Beliau bersabda, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jangan lupa salat, jangan lupa salat. Dan jangan lupa berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Dan kita semua tahu bahwasanya berbuat baik kepada budak adalah adab. Adalah pelajaran edukasi tentang akhlak. Dan beliau di antara akhir wasiatnya beliau mengisyaratkan agar kita berbuat baik kepada budak-budak kita. Adapun hal yang berkaitan dengan perkataan salaf, contohnya adalah perkataan Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm." Kita ini dengan adab yang sedikit lebih butuh daripada ilmu yang banyak. Jadi maksudnya kita lebih butuh terhadap adab meskipun sedikit daripada ilmu yang banyak. Karena orang yang berilmu namun tidak memiliki adab maka sama saja bohong. Jadi tidak ada manfaatnya bagi dia. Bahkan justru ilmunya tersebut akan menjadi bumerang bagi dia pada hari kiamat kelak. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah bercerita. Beliau mengisahkan, "Kanat ummi tu'ammimuni wa qalat li idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Kata Imam Malik, dulu ibuku pernah memakaikanku imamah. Imamah adalah sorban. Beliau memakaikanku imamah. Ketika hendak pergi menuju Rabi'ah, maka ibunya tersebut berkata, "Idhhab ila Rabi'ah." Pergilah ke Rabi'ah. Setelah memakaikan imamah tersebut, beliau berkata, ibunya berkata, "Pergilah ke Rabi'ah dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya." Maka perkataan Imam Malik ini bisa kita ambil faidah bahwasanya pentingnya kita belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan di sini ibunya Imam Malik beliau memasangkan imamah, memasangkan sorban, dan ini termasuk adab. Beliau mengajarkan kepada anaknya yaitu Imam Malik untuk beradab sebelum berilmu. Dan yang kedua, perkataannya ibunya Imam Malik pun mengisyaratkan demikian. Beliau berkata, "Idhhab ila Rabi'ah." Pergilah ke Rabi'ah dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu mereka mendahulukan adab sebelum belajar ilmu. Begitu juga dengan riwayat Imam Ahmad. Itu dari murid Imam Ahmad yaitu Husain bin Ismail. Beliau berkata, "Kunna najtami' fi majlis Imam Ahmad zu'an ala khamsimi'ati alaf aw yazidun
aqal min 500 yaktubun wal baqi yata'allamuna minhu husnal adab wa husnas samt. Kata Husain bin Ismail, beliau adalah murid Imam Ahmad. Dahulu kami duduk di majelis atau hadir di majelis Imam Ahmad, yang dimana hadir pada majelis tersebut 5.000 orang, 5.000 penuntut ilmu dari seluruh daerah. Namun yang mencatat, yang belajar atau mengambil hadis dari Imam Ahmad, menghafal hadis dari Imam Ahmad hanya 500 orang saja yang diizinkan oleh Imam Ahmad. Adapun yang sisanya yaitu 4.500 orang hanya belajar adab dari Imam Ahmad. Tidak diizinkan oleh Imam Ahmad untuk mempelajari ilmunya atau menghafal hadis. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Maka hendaknya kita menaruh perhatian yang besar terhadap adab. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita husnal adab wal akhlak, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari adab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.